Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sore hari ini dari siang kita sudah menjalankan puasa juga. Hari ini kita akan menjalankan podcast yang dari HMJ bersama Ibu Ketua Jurusan kita. Boleh disapa terlebih dahulu Ibu Ketua Jurusan kita, Ibu Dr. Nurhastuti MPD. Halo Bu. Halo Bu. Halo semuanya. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Salam tagok sadunya ya. Tagok Bu. Pada lemas sih dia karena udah setengah hari puasa ini. Iya nih Bu. Untuk hari ini kita kan akan podcast nih Bu. Podcast bareng Ibu. Podcast ini sendiri mengangkat tentang aspiration for change of the better, yang artinya aspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kemarin juga dari HMJ sudah menyebarkan Google Form untuk menampung aspirasi dari masyarakat PLB, entah itu dari mahasiswanya ataupun tata usaha dan masyarakat yang ada di PLB, di jurusan PLB ini. Nah, di dalam ini sudah tertampung Bu, beberapa pertanyaan aspirasi untuk ditujukan ke ketua jurusan ataupun untuk jurusan ini. Kemarin kan Bu, di tahun 2021 PLB itu termasuk menjadi jurusan terbaik di tingkat fakultas. Ya kan Bu, di tahun 2021 kemarin. Ya. Kalau dari pertanyaan kemarin ada yang menanyakan kan apakah ada upaya yang dari jurusan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan peraihan ataupun penghargaan sebagai jurusan terbaik di tingkat fakultas. Mana tahu kan Bu, di tahun berikutnya ataupun di tahun ini nanti akan ada penghargaan lagi sebagai jurusan terbaik di tingkat universitas kan Bu. Apakah ada upaya yang dari jurusan PLB ini untuk meningkatkan hal itu Bu? Dan itu aja Widya. Ya Bu, untuk itu Langsung dijawab. Ya, boleh langsung jawab Bu. Ya, tolong yang ada di Zoom on kamera. Jadi Ibu bisa melihat wajah-wajah lesunya mahasiswa. Ya, kita on kamera lah. Ini masih banyak yang belum on kamera Widya. Ya, mungkin pada lesu Bu, karena belum puasa ya kan Bu. Ya, kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam tagok dari jurusan Ilmu Manis. Salam tagok lah dulu biar semangat. Di semuanya on kamera, on suara. Tolong Widya di koordinator. Oke, untuk teman-teman boleh di-on-kan semua kameranya. Kita akan salam tagok terlebih dahulu. Karena udah lama ya kan Bu, nggak mendengar salam tagok dari PLB. Pakai aba-aba atau Widya? Oke Bu. PLB, tagok. Belum kompak Widya. Ulang lagi. Oke, sekali lagi. Oke, kita ulangi. PLB, masih pada ini. Oke, mahasiswa sekalian, ya ini HMJ ada acara mau prokes sama kajur ya, ngabuburit itu istilah dari Sunda, ngabuburit. Rencana awal mau direkam, tapi karena kalau direkam itu akan terjadi pengulangan rekaman, akhirnya habis juga waktunya. Ya udah kita bertemu saja secara daring di Zoom. Ya. Dan ini masih kurang ini ya untuk angkatan 2021, 2020 dan 2019 termasuk anak HMJ.
Nah, pertanyaan teman-teman yang diwakili oleh Widya. Berarti saya akan menganggap diri saya ya, jangan dianggap sombong ya. Saya sebagai Kaprodi. Sebentar lagi kita akan berubah namanya jadi saya akan jadi kepala departemen. Jadi Kaprodi kita nih prodi ya, sejak tahun integrasi tahun 94 ke IKIP itu kita sebenarnya prodi, tapi terbiasa menyebutnya jurusan. Saya diangkat di bulan Oktober ya, tahun 2018 ya. Jadi coba. 18 itu akan berakhir di Oktober 2023. Di tahun 2019 sebelum saat kita kan COVID itu Maret ya. Maret 2019. Juni kita udah 2019 itu udah full daring. Jadi kuliah semua siswa tuh semuanya pulang. Karena kuliahnya full daring, e-learning yang biasanya diisi hanya RPS-nya saja. E-learning itu sejak tahun saya pulang kuliah itu 2017. Saya dapat pelatihan e-learning 2017. Jadi hanya isinya RPS saja. Nah, kena COVID, Juli Desember semua dosen wajib mengisi e-learning. Ya. 2020 ada pengumuman dosen terbaik yang mengisi e-learning. Itu saya nggak sombong, ya saya juara 1 tingkat PIP. Nggak sombong sayanya, juara 1. Jadi saya mengatasnamakan saya ya, juara 1 tingkat PIP. E-learning ya. Walaupun nggak ada duitnya toh, nggak dikasih duit, tapi orang memberikan kepukan tangan walaupun pertemuannya di Zoom. 2020 saya disuruh ikut lomba dosen berprestasi tingkat universitas. Itu juga udah diminta oleh Pak Dekan. Harus mewakili fakultas. Jadi dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu dikirimlah berdua. Saya dan Kaprodi Teknologi Pendidikan dari bidang humaniora. Nggak tahu juga kenapa saya jadi juara 1 untuk tingkat humaniora. Lumayan dapat duit 1.500.000 atas nama saya toh. Terus di tahun 2020 kita udah mulai ada namanya indikator kinerja utama, IKU. Ya. Setiap prodi harus mengisi IKU. Ada 8 IKU yang harus diisi. Akhirnya semuanya berubah. Termasuk juga program alumni ya. Alhamdulillah juga kalian yang angkatan 2021, 2020, 2019 yang memang anak-anak COVID semua kan? Benar ya? Kalian anak-anak COVID semua kan? Nah, kita ini di PL jurusan kita ini nggak ada yang nganggur ya, dan itu Pak Rektor bangga tuh, jurusan PLB tidak ada yang menganggur mahasiswanya. Jadi kalian jangan pernah berpikir salah alamat masuk ke sini. Nah, kita ngisi IKU gitu. Ya, udah ditempel. Udah, makasih ya Mari. Nah, ada lomba IKU. Nah, Ibu di sini kena rumahnya di sini, jadi kami di kampus 24 jam. IKU itu tanggung jawabnya Kaprodi. Ibu hanya mengajak mahasiswa yang PA sama Ibu untuk mengisi IKU itu. Karena kalau kalian yang diajak, kalian pasti nggak mau toh, iya kan? Tapi kalau mahasiswa PA Ibu
ada keterikatan sama Ibu. Itu angkatan 2018 dikerahkan untuk mengisi IKU. Harus benar kita isi. Kecuali yang IKU 1, yang nomor 8 tidak kita isi. Sertifikat berstandar internasional. Dan juga perlu kalian ketahui berkat saya juga, saya masih nyombongkan diri ya. Kita akreditasinya A. Akreditasi Lamdiknya ya, itu juga di tangan saya masih mengatakan saya ya. Nah, IKU rupanya ada lomba IKU. Indikator kinerja utama. Walaupun dalam pengisian IKU itu babak belur, 24 jam di sini, kadang mahasiswa pulang sampai jam 11 malam. Mencari mahasiswa itu ada di mana. Kita telepon, kita buka SY-nya. Kamu udah kerjanya di mana? Oh, di anu Bu, kami bisa kirimin nggak foto mengajarnya? Karena semua yang kami laporkan harus ada bukti otentiknya. Nggak boleh asal isi gitu. Kalau sewaktu kita bilang, kita katakan alumni kita melanjutkan ke jenjang S2, harus ada bukti bahwa dia lulus di perguruan tinggi itu. Itu harus diupload. Nah, dan itu juga tidak menyangka karena kita selalu IKU kita dikembalikan lagi, ini salah nih PLB nih, tolong diperbaiki. Kita perbaiki lagi, dan nggak tahu juga kenapa kita bisa juara 1 di tingkat PIP. Ya, juara 1 tingkat PIP. Alhamdulillah, akhirnya kemarin juara 1 tingkat PIP, kita dapat dana 20 juta. Rupanya dananya nggak bisa diambil. Pikir Ibu bisa diambil, bisa dibagi-bagi tuh buat mahasiswa yang bantu IKU kemarin. Nggak bisa. Akreditasi kita kemarin, akreditasi kita juga dapat uang, tapi udah terlambat infonya. Harus ada kegiatan. Aduh, nggak enak banget, mendingan nggak usah ambil aja hadiahnya. Pikir kita, ini diserahin uang 20 juta, nggak bisa, harus ada buat kegiatan. Kegiatannya menunjang proses pembelajaran, ribet ya. Mendingan nggak usah juara kan, bener nggak? Tapi orang nggak tahu kan deritanya kan, suatu mau meraih juara 1 itu kan. Nah, kita tanya, bagaimana caranya cair dana itu? Ada kan kegiatan. Dalam bentuk apa kegiatannya? Ada kegiatan boleh ditambah dengan outbound, boleh. Tapi pakai dana sendiri dulu. Berarti ketua jurusan harus kaya. Rumah saya aja gubuk derita tuh no sana. Harus, iya kan? Semuanya harus ditalangi dulu dananya. Nah, orang yang penyelenggara kegiatan nggak mau. Kita bilang, kami mau ada outbound di tempat kamu, boleh nggak? Buat dulu kwitansinya, kami bayarnya nanti setelah dana cair. Oh, nggak bisa, Bu, tanya. Harus ada uang, ada kegiatannya. Jadi alhamdulillah ya, sepanjang PLB berdiri, dosen PLB belum pernah outbound. Alhamdulillah kita bisa outbound saat ini. Nah, ini juga buat mahasiswa semuanya. Di tahun ini, nanti di bulan September, kita mau akreditasi internasional ya, akreditasi AKAS. Nanti itu akan ditanyain tuh sama asesornya yang dari Jerman. Tapi kalian nggak perlu khawatir, saya memang nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Nggak perlu, nanti kita ada translator yang akan menerjemahkan. Nanti ditanya tuh, seperti kayak akreditasi nasional kemarin. Nanti ditanya tentang bagaimana fasilitas di kita. Karena kita ini harus bangga ini. Di PIP, Ibu tanya lah, di PIP mana ada prodi yang ada lapangan? Lapangan bola voli, bulu tangkis, Ibu tanya lah. Mana ada yang punya aula di PIP kecuali PGSD dan PLB. Betul? Terus Ibu tanya lagi ke kalian, pernahkah kalian berebutan kelas? Tidak. Tapi di PIP itu berebutan kelas. Jadi alhamdulillah walaupun kita tinggalnya di Papiko, Padang pinggiran kota,
kita tidak akan pernah terjadi perebutan kelas itu. Karena kita berada hanya satu jurusan dan lebih luas. Kita ini lebih luas dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Cuman memang eleh bahasa Sunda teh. Gedung mereka ya mereka kan di pusat. Tapi ini kita lagi direhab. Gedung kita lagi direhab nih ya. Jadi kalau wifi di kelas mati emang sengaja dimatikan ya. Jadi kita 5 kelas itu akan direhab untuk akreditasi internasional ya. Labor kita yang ada di sebelah Hima itu labor karena alat-alatnya udah bagus-bagus akan dipindahkan di tahun 2003. Tadi saya suruh Pak Damri menagih janji Pak Rektor akan membuat bangunan baru di tahun 2023. Kalau bisa dalam tahun ini marketnya udah kelihatan, udah kita pasang di tengah prodik kita. Karena Pak Rektor bilang PLB tidak akan pernah dipindahkan ke air tawar. Mau pindah di mana? Sempit kayak gitu. PLB tetap berada di Limau Manis. Ya. Tahun 2023 mereka akan bangun gedung. Terus saya bilang, Bapak, kami mau akreditasi di tahun sekarang. Oh ya, udah kita rehab. Bagi saya mah nggak ada masalah di rehab juga itu udah alhamdulillah ya. Direhab, kaca nakonya diganti dengan kaca tertutup, berarti kalau udah ganti kaca tutup berarti ada AC. Ya pelan-pelan ya, supaya kedepannya kita bisa buka juga kelas internasional seperti BK, seperti PAUD. Nah, ya kepanjangan ya Bu ya Widya ya. Terus Widya. Nggak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Ya silakan apalagi silakan Wid. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ya. Gini Bu, tadi kan Ibu membahas tentang pendanaan yang didapatkan hasil dari perolehan prodi terbaik kan Bu. Itu kan nggak bisa diambil karena kita tidak ada kegiatannya kan Bu. Nah kemarin kan ada kegiatan di BSM yang dilakukan oleh HNJ, itu kemarin apakah bisa itu diambil Bu untuk pendanaan sebagai pengganti dari kegiatan yang dilakukan? Dana 20 juta udah selesai. Itu kan terjadi di tahun 2021. Dana kegiatan mahasiswa yang jatahnya 10% dari RKL harus menunjang IKU. Paham? Jadi harus menunjang indikator kinerja utama. Apakah BSM menunjang IKU? Tidak. Itu bukan kata saya ya. Jadi sewaktu kami mengajukan dana, RAB-nya mana? TOR-nya mana? Harus menunjang IKU yang 8. Jadi kita harus bunyikan, kalau rehab gedung berarti akan masuk ke IKU pembelajaran. Nah kalau BSM masuk IKU mana coba? Nggak bisa. Jadi semua dana sekarang harus menunjang IKU. Dulu di tahun 2000, sebelum COVID, rapat saja boleh konsumsi. Kemarin rapat udah nggak boleh konsumsi. Ya, karena sekarang tanggal 25 November tahun 2021, Universitas Negeri Padang udah berbadan hukum. Artinya apa? Semua dana itu dikelola oleh, jadi universitas itu harus cari duit. Sekarang itu jurusan itu juga ditanya, PLB income generatingnya apa?